Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita melanjutkan kembali kisah perjalanan dakwah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, bagaimana kisahnya kelanjutan yang kemarin? Mari kita simak, tapi sebelumnya saya mohon kepada sedulur sekalian untuk mendukung channel ini agar tetap eksis dan terus berkembang, yakni dengan jalan memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa like dan komennya. Dan bagi panjenengan, bila panjenengan anggap video ini bermanfaat untuk disebarkan, silahkan untuk disebarkan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, pada tahun 1511 Malaka kemarin kita ceritakan diduduki oleh bangsa Portugis, yang mana selanjutnya Portugis jelas ingin menguasai Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang dijadikan incaran mereka untuk menancapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro tahu bahaya besar yang mengancam kepulauan Nusantara. Oleh karena itu Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil. Persenjataan Portugis terlalu lengkap dan mereka terlanjur mendirikan benteng yang kuat di Malaka. Ada salah satu pejuang dari Malaka yang ikut ke tanah Jawa bernama Fathahilah. Ia bermaksud meneruskan perjuangannya di tanah Jawa, dan di mana Sultan Trenggono ia mengangkat dirinya menjadi panglima perang. Sedulurku, pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, taulah Fathahilah titik-titik lemah tentara dan siasat Portugis itu. Sebabnya dia cepat memberi komando dengan tepat, dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya Portugis dan Pajajaran kalah. Portugis kembali ke Malaka, sedang tentara Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Selanjutnya Fathahilah ditugaskan mengamankan benteng, mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak, yaitu sisa-sisa pasukan Pajajaran. Usaha ini tidak menemui kesulitan karena Fathahilah dibantu putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sibokingking. Di kemudian hari, Pangeran Sibokingking ini menjadi penguasa Banten dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Kurang lebih pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke Cina dan tinggal di daerah Nanking. Di sana ia digelari dengan sebutan Maulana Ihsanul Kamil. Daratan Cina sejak lama dikenal sebagai gudangnya ilmu pengobatan. Maka di sana Sunan Gunung Jati yang berdakwah dengan jalan memanfaatkan ilmu pengobatan. Beliau menguasai ilmu pengobatan tradisional. Di samping itu, pada setiap gerakan fisik dan ibadah salat,
sebenarnya merupakan gerakan ringan dari terapi pijat atau akupunktur, terutama bila seseorang mau mendirikan sholat dengan baik, benar, lengkap, dengan amalan sunnah dan tumak ninah, dengan mengajak masyarakat Cina agar tidak makan daging babi yang mengandung cacing pita, dan giat mendirikan sholat 5 waktu, maka orang yang berobat kepada Sunan Gunung Jati banyak yang sembuh. Sehingga nama Gunung Jati menjadi terkenal di seluruh daratan Cina. Sedulurku, di negeri naga itulah Sunan Gunung Jati berkenalan dengan Jenderal Cheng Hu dan sekretarisnya kerajaan bernama Ma Huan, serta Fei Xin. Ketiga orang ini sudah masuk Islam. Pada suatu ketika, Gunung Jati berkunjung ke hadapan Kaisar Honggi, pengganti Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Dalam kunjungan itu, Sunan Gunung Jati berkenalan dengan putri kaisar yang bernama Ong Tin. Menurut versi lain yang mirip sebuah legenda, sebenarnya kedatangan Sunan Gunung Jati di negeri Cina adalah karena tidak sengaja. Pada suatu malam beliau hendak melaksanakan sholat tahajud. Beliau hendak sholat di rumah, tapi tidak bisa khusyuk. Lalu beliau sholat di masjid. Di masjid juga belum bisa khusyuk. Beliau heran, padahal bagi para wali, sholat tahajud itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Sunan Gunung Jati salat di atas perahu yang ditambatkan di tepi pantai Cirebon. Di sana beliau dapat sholat dengan khusyuk, bahkan dapat tidur dengan nyenyak setelah sholat dan berdoa. Ketika beliau terbangun, beliau merasa kaget. Daratan Pulau Jawa tidak nampak lagi. Tanpa sepengetahuannya, beliau telah dihanyutkan ombak hingga sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina ini, beliau membuka praktek pengobatan. Penduduk Cina yang berobat disuruhnya melaksanakan salat. Setelah mengerjakan salat, mereka sembuh. Makin hari, namanya makin terkenal. Beliau dianggap sebagai sinse atau tabib sakti yang dengan berkepandaian tinggi. Kabar adanya tabib yang berkepandaian tinggi terdengar oleh kaisar. Sunan Gunung Jati dipanggil ke istana. Kaisar Cina hendak menguji kepandaian Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang tabib, dia pasti dapat mengetahui mana ya seorang yang hamil muda atau belum hamil. Dua orang putri kaisar disuruh maju. Seorang di antara mereka sudah bersuami dan sedang hamil 2 bulan. Sedang yang seorang lagi masih perawan, namun perutnya diganjal dengan bantal sehingga nampak seperti orang hamil. Sementara yang benar-benar hamil, perutnya masih kelihatan kecil sehingga nampak seperti orang yang belum hamil. "Hai tabib asing, mana di antara putriku yang hamil?" tanya kaisar. Sunan Gunung Jati diam sejenak. Ia berdoa kepada Gusti. "Hai orang-orang asing, mengapa kau diam? Cepat kau jawab," bentak kaisar. "Dia," jawab Sunan Gunung Jati sembari menunjuk putri Ong Tin yang masih perawan.
Kaisar tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Demikian pula seluruh menteri dan semua orang yang ada di balairung istana. Namun, tiba-tiba tawa mereka terhenti karena Putri Ong Tin menjerit keras sembari memegangi perutnya. "Ayah, saya benar-benar hamil." Maka gemparlah seisi istana. Ternyata bantal di perut Putri Ong Tin telah lenyap entah kemana. Sementara perut putri yang cantik itu benar-benar membesar seperti orang hamil. Kaisar menjadi murka. Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina. Sunan Gunung Jati menurut. Hari itu juga dia pamit pulang ke Pulau Jawa. Namun Putri Ong Tin ternyata terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati. Maka dia minta kepada ayahnya agar diperbolehkan menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Kaisar Honggi akhirnya mengizinkan putrinya menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Putri Ong Tin dibekali benda dan barang-barang berharga seperti bokor, guci emas, dan permata. Putri cantik itu dikawal oleh 3 orang pembesar kerajaan, yaitu Pai Libang, seorang menteri negara, Li Guanchang, dan Li Guanhin. Pai Libang adalah salah seorang murid Sunan Gunung Jati tatkala beliau berdakwah di negeri Cina.